Udah kenal saya belum? Belum ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Iin. Saya dipanggil saya Ibu Iin. Terima kasih Zaki sudah mau meluangkan waktunya datang ke sini, gitu ya. Terus Zaki tahu gak sih dipanggil ke sini karena apa? Enggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi Zaki ini di sini tuh konseling individu. Udah pernah ikut konseling individu belum? Belum. Ya, konseling individu itu salah satu bentuk layanan untuk membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahannya, gitu ya. Di dalam konseling individu ini ada asas-asas yang harus kita pegang. Yang pertama itu asas keterbukaan. Jadi Zaki harus terbuka dengan ibu, begitupun ibu sebaliknya. Terus ada asas kemandirian. Terus yang ketiga ada asas kerahasiaan. Jadi Zaki nggak usah khawatir atau takut nanti setelah ini kita permasalahannya itu akan semua orang tahu. Nggak usah takut ya. Jadi ini rahasia antara kita berdua, oke? Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Jadi tujuan konseling individu ini yang pertama itu jadi kan ibu supaya Zaki itu bisa menyimpulkan dan mengerti, terus juga bisa menyeleksi yang baik-baiknya, terus juga bisa mengatur tindakan apa yang tepat untuk nanti Zaki lakukan, gitu ya. Zaki sudah siap untuk ikut konseling individu? Sudah ya. Jadi ini Zaki berdasarkan yang ibu amati dan juga ibu mendapatkan laporan dari guru-guru yang lain bahwasanya Zaki itu sering untuk berkata-kata yang kurang sopan atau kata yang kasar. Nah itu kenapa? Boleh tahu nggak ibu? Kenapa? Ya, sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa. Ya, tapi kan kita ya maunya lebih baik lagi. Iya. Kan? Tapi kan kadang tuh teman tuh banyak yang apa namanya? Istilahnya itu kalau bahasa Jawanya musuhi. Nah, terus jadi itu tanpa sengaja maupun tidak disengaja, itu keluar sendiri kata orang. Refleks gitu ya? Ya. Refleks. Nah itu Zaki itu tahu kata-kata itu tuh dari mana? Ya, cuma SD itu. Dari SD? Iya. Dari apa? Apa yang Zaki contoh gitu? Ya, teman-teman pada bilang gitu. Saya kira ya positif ternyata ya nggak boleh gitu. Jadi teman-teman Zaki yang dulu itu sering ngomong kayak gitu, jadi Zaki ikut-ikutan. Iya. Gitu. Kalau dari YouTube atau video? Enggak. Tontonannya baik ya? Baik. Nah, Zaki tahu nggak sih dampak dari berkata-kata kasar itu? Tahu nggak dampaknya itu untuk orang lain itu seperti apa? Ya tahu. Dampaknya negatif. Apa contohnya? Ya seperti tidak enak didengar. Terus? Ya nggak baik bagi sendiri. Ya dapat dosa ya tidak enak didengar. Terus Zaki pernah nggak berpikir untuk kalau misalkan Zaki ini posisinya yang teman-teman Zaki itu pada ngatain Zaki kata-kata itu, kira-kira perasaan Zaki itu akan seperti apa? Ya sakit hati Bu. Sakit hati? Iya, jadi pada jelek-jelekin nama orang tua saya itu kan sakit hati. Iya. Terus tapi Zaki melakukan itu ke teman-teman yang lain? Ya enggak, ya kan saya seperti itu tapi enggak segitu juga gitu. Jadi perasaannya tetap sakit hati Iya. ya? Sedih enggak? Ya sedih kalau di tidak sedih. Sedih ya. Terus menurut Zaki ini kira-kira dari kan Zaki udah tahu nih perasaannya kalau di kata-kata itu juga sedih, jadi sakit hati. Terus kata-kata yang kasar dan gak baik itu menurut Zaki juga itu nggak pantas ya? Ya nggak pantas. Kira-kira tindakan Zaki itu apa untuk supaya Zaki nggak berkata-kata kayak gitu lagi? Ya saya itu maunya ya lebih baik dari sebelumnya, tapi nggak bisa.
Terus teman-teman saya itu ya apa ngurusin saya terus itu. Rusuhin. Iya. Dirusuhin sama teman-teman. Iya. Jadi Zaki keluar kata-kata itu. Iya. Ya, terus Zaki ini nggak boleh misalnya tindakannya apa solusi dari supaya Zaki nggak berkata itu kalau lagi dirusuhin sama teman-temannya. Ya nenangin diri. Nenangin diri. Iya. Nah ini Zaki ini mau mengulangi kata-kata itu atau Ya kalau bisa enggak. nah jadi ibu ini ada lembar kontak. Nah, lembar ini itu sebenarnya kontak antara Zaki dengan diri Zaki, gimana Zaki bisa berkomitmen untuk melaksanakan apa yang udah diomongin tadi ya. Ini boleh diisi dulu lembar kontaknya. Ini ada fotonya juga. Bisa nggak jelek ya? Gak apa-apa, yang penting ini komitmen Zaki ya. Bagus gitu kok coba, bagus itu. Baca dulu saya. Ya bersedia dan untuk tidak melakukan hal itu. Apa yang terjadi? Berkata kotor. Nah, ditulis di situ. Terus apa lagi? Tidak mengejek. Ya.
apa? Ya kan apa ya, tak mengulangi lagi. Ya, kalau misalkan mengulangi lagi, Ya terserah ibu guru yang mau ngapain ya kan. kamu mau ngapain di situ? Kamu mau diapain di situ? Sini dituliskan. Komitmen kamu supaya kamu nggak mengulangi kata Ditegur, bodoh. ya. Boleh dituliskan. Terus apa lagi konsekuensinya? Terus paling dipanggilin orang tua aja biar nggak anu. Enggak mengulangi lagi. Ya. Siapa lagi konsekuensinya? Kalau misalkan Zaki masih melakukan tersebut, Iya. Bingung ya. apa? Kayaknya udah. Ya. Nah, untuk dibaca yang selanjutnya, Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik. apa yang kamu lakukan? Jangan mengulangi lagi. Tulis, misalnya tadi apa yang kamu sebutkan tadi itu? Ya, yang kamu sebutkan juga. Yang kamu lakukan untuk lebih baik lagi. Ini apa? Ya, tidak mengingat kata-kata tersebut. Terus ada lagi enggak? Ya, Ada. Ya. Coba dibaca dari sini sampai yang kamu tuliskan. saya bersedia dan bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan hal berikut. Menjaga motor, tidak menghubungi teman, tidak mengejek. Apabila saya melakukannya lagi, saya akan ditegur atau dipanggilkan orang tua. Hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik, jangan mengulangi lagi, menahan diri, dan tidak mengingat perkataan tersebut. Ini janji, ini komitmennya Zaki sama Diza. Ya,
ini diingat. Nah, terus rencana yang dapat kamu terapkan untuk mencegah berkata-kata kasar. Misalnya gimana? Berbanyak istighfar aja. Iya boleh, itu baik. Gak kepikiran nih. Ya kan rencananya Zaki sendiri. Kamu mau melakukan apa nih supaya bahasanya jadi sopan, jadi baik. Kamu berjanji untuk jadi yang lebih baik. Iya. Langkahnya itu apa? Ya ini cuma istighfar, disabar. Ya. Terus nggak mulai kata-kata itu lagi. Iya, itu boleh ditulis di situ. Udah semua. Ya, jadi ini tuh lembar komitmennya Zaki dan rencana Zaki nanti yang akan dilakukan. Jadi menurut Zaki di sini itu berkata kasar itu tidak baik ya. Tidak baik. Dampaknya bisa menyakiti orang lain. Tidak enak didengar terus apalagi dan kalau kita salah itu ya juga bikin orang lain. Iya, sakit hati. Terus bisa apa? Perasaan orang lain jadi Gak enak. Ya. Terus kamu berencana untuk lebih memperbanyak istighfar, terus lebih banyak sabar, terus tidak mengulang kata tersebut. Ya, itu komitmennya Zaki dengan diri Zaki ya. Oke. Selanjutnya jadi dari hasil konseling individu ini Zaki sudah mengetahui ya kalau perkataan tersebut itu tidak baik. Dan Zaki sudah punya rencana untuk melakukan atau merubah kata-kata yang tidak baik tersebut jadi yang lebih sopan gitu ya. Iya. Nah, ini ada evaluasi hasilnya di sini Zaki. Bagaimana perasaan Zaki dalam mengikuti konseling individu kali ini? Nah, ini ada apa, perasaannya bagaimana, boleh isi.
apakah Zaki melaksanakan komitmen ini apa tidak, gitu ya, selama 1 minggu. Jadi ini tuh bukan hanya sekedar kertas, tapi ini komitmen diri Zaki dengan perlakuan atau perilaku Zaki tersebut, gitu ya. Ya, terima kasih Zaki sudah mau menyempatkan waktunya untuk bertemu dengan Ibu. Harapannya semoga Zaki bisa menerapkan apa yang sudah Zaki komitmenkan tadi ya, gitu ya. Jadi nanti semoga Zaki jadi yang lebih baik lagi.